Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Tak terima aku, Rek. Aku khilafah. Ayo kerutukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Kerutukan ayo. Renio. Aku khilafah. Aku khilafah. Yang kita lawan sama-sama itu adalah sekelompok orang yang selalu menyodorkan proposal khilafah versi pikiran mereka. Salah satunya pikiran HTI, pikiran Khilafatul Muslimin yang kemarin dibubarkan. Itu yang kita lawan. Jenisnya mana pikirannya? Ini nih, tonton nih Fahri Hamzah nih ya. Itu orang yang kemudian sudah terlampau bodoh, tolol namanya. Dia menutup kepalanya dari kebenaran. Dia menutup kepalanya rapat-rapat dari ilmu yang akan masuk. Bebal otaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya geli sekali sebetulnya ketika mendengar ada beberapa politisi yang membela tentang khilafah. Salah satu yang selalu nyaring terdengar di telinga kita itu adalah Fadly John, dan sekarang yang lagi rame, lagi viral itu Fahri Hamzah. Dia menuduh salah satunya Hendro Priyono ya, itu katanya memusuhi Islam dengan mengobrak-abrik khilafah. Padahal katanya khilafah sendiri termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sistem yang termaktub di dalam Al-Quran. Saya pengen nanya sebetulnya ke Fahri Hamzah, mana sistem yang disodorkan di dalam Al-Quran atau hadis? Ada nggak sistemnya? Al-Quran hanya mengatakan, menyebutkan kalimat khalifah. Itu pun bukan khilafah. Dan kalau Anda tidak paham apa itu khalifah, apa itu khilafah, jangan ngomong. Nanti tolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Yang kita lawan sama-sama itu adalah sekelompok orang yang selalu menyodorkan proposal khilafah versi pikiran mereka. Salah satunya pikiran HTI, pikiran Khilafatul Muslimin yang kemarin dibubarkan. Itu yang kita lawan. Jenisnya mana pikirannya? Ini nih, tonton nih Fahri Hamzah nih ya. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati, disyirikan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa in soma, walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah
perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Indonesia ini tagut, hukum, kafir. Itu yang kita lawan. Dan itu kemudian yang selalu diterangkan oleh orang-orang HTI. Itu yang kita lawan, Papa Hari. Bukan konsep khalifah yang termaktub di dalam Al-Quran. Satu kali lagi, kalau Anda tidak paham apa itu khalifah, apa itu khilafah, ya, jangan ngomong. Atau kalau mau ngomong, belajar dulu. Biar tidak gagal paham. Oke, jelas ya? Beberapa cuplikan video Ustadz-Ustadz HTI berstatement tentang Pancasila, berstatement tentang negara ini. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Bah, itu yang kita lawan. Mereka yang menyodorkan proposal khilafah sembari ingin mengganti negara ini, mengganti ideologi negara ini. Bukan seperti yang kemudian Anda sebutkan. Apa sih khilafah? Itu konsep yang termasuk di dalam Al-Quran. Mau kemudian itu demokrasi, mau itu kemudian kerajaan, mau itu terserah. Kalau seperti itu kita sepakat, Papa Hari. Yang kita lawan, satu kali lagi yang kita lawan, itu orang-orang yang menyatakan togut negara ini. Bayangkan itu ada salah satu ustadz yang ngomong. Dari tahun 1945, ya, kemerdekaan Indonesia, sampai sekarang, itu orang-orang yang mati itu tidak terselamatkan. Itu dimusyrikan oleh sistem. Itu yang kita lawan. Itu yang kita lawan, Papa Hari. Sekelas ini sama si Sugeng Ngurah Harja. Ini antara bodoh dan tolol. Kalau bodoh masih bisa diperbaiki. Artinya dia menyadari bahwa pikirannya tidak menampung ilmu-ilmu tentang khalifah, tentang khilafah, tentang agama Islam. Otaknya tidak menampung kalau bodoh. Tapi kalau tolol, dia menolak. Kalau tolol, sebenarnya dia menolak asupan gizi dari luar. Seperti Sugeng Ngurah Harja itu sudah bukan bodoh lagi, itu lebih daripada bodoh, tolol itu. Karena dia tidak memberikan ruang di dalam kepalanya untuk orang lain masuk. Sudah menutup kepalanya dari ilmu. Terbukti di beberapa kesempatan Sugeng Ngurah Harja bagaimana dia ngotot di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Viral dulu. Itu orang yang kemudian sudah terlampau bodoh, tolol namanya. Dia menutup kepalanya dari kebenaran. Dia menutup kepalanya rapat-rapat dari ilmu yang akan masuk. Bebal otaknya tuh. Apakah Anda sama, Pak Hari Hamzah, dengan Sugeng Ngurah Harja? Saya masih bisa percaya Anda masih bisa membuka pikiran. Enggak seperti Sugeng Ngurah Harja. Saya masih bisa percaya itu. Ya. Terus apa arti khilafah dan khalifah? Saya beberapa kesempatan banyak ngomong gitu. Silakan cek aja lah di beberapa video. Karena kalau ngomong di sini lagi panjang lagi. Ya. Beda ya Papa Hari antara khalifah dengan khilafah. Yang Anda sebutkan itu khalifah. Ya. Asbabun nuzulnya ketika Nabi Adam mau diturunkan ke dunia, tugas kita sebagai manusia, anak cucu Adam,
yaitu harus mengurus dunia, itu khalifah. Dan kita sadar tentang kita menjadi khalifah, itu kita sadar. Ya. Kita sadar menjadi khalifah itu. Kalau khilafah versi HTI apalagi versi khilafatul muslimin, itu yang kita lawan, kita tolak sama-sama. Gitu bos, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.